Beyond Time, bab 1176-1177. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Cinta seringkali menggerakkan hati dan mempesona jiwa. Tak terhitung banyaknya pria dan wanita yang bermimpi bertemu dengan orang yang tepat, berjalan bersama melalui setiap fase kehidupan. Seperti sumpah pernikahan kuno yang pernah tertulis, seperti Phoenix dan naga dalam harmoni, semoga hati kita selamanya bersatu, menua bersama, dan berbagi hidup dan mati. Namun, di dunia ini, beberapa takdir membiarkan janji tetap tak terlanggar, tetapi pesan-pesannya tak tersampaikan. Sebagian orang menghabiskan seluruh hidup mereka meratapi penyesalan atas kesempatan yang terlewatkan. Maka, seseorang menyeberangi sungai darah dewa, dengan gaun pengantin yang menua selama ribuan tahun. Yang lain, tersesat dalam kesendirian, jatuh ke dalam kegilaan, menyembunyikan kepahitan batinnya dengan tawa dan kutukan, menjadi sosok kecil yang memegang pedang. Pasangan abadi pada akhirnya merupakan minoritas. Sebagian besar cinta sedang berjuang mati-matian di dalam pusaran tersebut. Penyesalan akan cinta yang tak bisa diraih itu bagaikan bintang yang tak bisa dijangkau, mungkin bersinar indah, tetapi pada akhirnya, mereka memudar menjadi kegelapan. Ia hanya bisa bertahan di istana abadi dan melihat bahwa tirai-tirai itu masih ada. Ia bergumam bahwa ia berhutang budi kepada seseorang di depan aula. Mengenang hari tahun lalu di pintu itu, di mana wajah-wajah manusia dan bunga persik saling memantulkan warna merahnya. Sambil mendesah pelan, aku teringat pada orang yang kurindukan, yang terpisah di negeri yang jauh. Dengan getir, aku merasakan urusan hati yang kusut terpendam di dalam diriku. Orang-orang dan hal-hal ini sudah jelas dengan sendirinya. Sesungguhnya itu adalah kerasnya angin timur, dan kebahagiaan kasih sayang yang sesaat, hati yang penuh duka, dan tahun-tahun perpisahan. Kesalahan, kesalahan, kesalahan. Saat bunga persik berguguran, di paviliun yang tak terpakai, meskipun sumpah tetap terucap, pesan-pesannya tak tersampaikan. Jangan, jangan, jangan. Namun, sungai waktu memiliki dua ujung, dan jalan reinkarnasi memiliki siklusnya sendiri. Apa yang tak bisa dilupakan pada akhirnya akan kembali bergema. Kalimat tentang sungai darah dewa itu menimbulkan kehebohan. Kau kembali. Wajah orang itu telah menghilang, namun bunga-bunga persik masih tersenyum diterpa semilir angin musim semi. Meskipun banyak hal tetap sama, orang-orang telah berubah, namun, bersama angin musim semi datanglah sosok yang telah hidup dalam ingatan. Setelah ribuan tahun menunggu, reuni yang telah lama dinantikan akhirnya terjadi di luar waktu. Ikatan yang telah terputus di satu sisi waktu telah dipulihkan hari ini oleh Suking, yang telah berjalan di sisi waktu yang lain. Beberapa tahun terakhir ini, saya sering berpikir, bertemu seseorang yang menggugah hatimu adalah semacam takdir, dan bahkan lebih dari itu, semacam keberuntungan. Peri roh Phoenix menatap tuan muda, berbisik pelan. Angin ruang waktu di luar telah membentuk badai, berubah menjadi pusaran, sementara di dalam, angin itu mengangkat helai-helai rambut peri roh Phoenix, setiap helainya menceritakan kisah kerinduan. Butiran-butiran pasir waktu yang cemerlang berjatuhan, berputar-putar di sekitar tuan muda dan Phoenix roh. Dari kejauhan, momen di tengah gelombang yang luas itu tampak seperti mimpi, tidak nyata namun begitu hidup. Saat itu, kami belum menyelesaikan upacara pernikahan kami, di tengah bencana, ayahku datang untuk membawa kami pergi. Kau, dengan alasan kita belum menyelesaikan sumpah pernikahan, bahwa kita belum resmi menjadi suami istri, menolak untuk pergi bersama ayahku. Kau bilang karena aku belum menulis namaku dalam kontrak pernikahan, kau tidak ingin membebaniku. Jadi, kau memilih untuk tinggal di sini, untuk melunasi hutang budi ayahmu. Aku memilih untuk menghukum diriku sendiri di sungai darah, untuk menebus kesalahanku padamu. Jadi, hari ini, apakah ini dihitung? Apakah kita telah menyelesaikan sumpah kita? Dan namaku, apakah akhirnya telah tercatat dalam perjanjian pernikahan kita? Roh peri Phoenix bergumam pelan. Hutang telah dilunasi, dosa telah diampuni, bisakah kita pulang sekarang? Tuan muda itu terdiam. Pada saat itu, fluktuasi ruang waktu menjadi semakin intens,
membentuk pusaran yang bergemuruh memekakkan telinga di istana abadi, membawa serta semakin banyak pasir ruang waktu. Pasir berputar-putar di sekitar mereka berdua, perlahan-lahan menyatu. Sekali lagi, pasir-pasir ini menyatu membentuk jam pasir yang berada di luar waktu. Bukan hanya 15 menit, jumlah pasir itu bisa bertahan selama 2 jam. Inilah batas dari apa yang dapat dicapai dalam ruang waktu cermin ini. Tuan muda itu tidak menjawab pertanyaan roh Phoenix. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke lokasi ayahnya, penguasa abadi Aurora. Begitu pandangannya tertuju pada sesuatu, 15 menit waktu yang telah diperpanjang Suking untuknya pun berakhir. Dunia bergemuruh dan sekitarnya bergetar. Pada saat ini, segala sesuatu yang tadinya membeku kembali normal. Maka, sorak-sorai dan tawa pun kembali menggema. Seolah-olah tidak ada yang menyadari bahwa waktu telah diperpanjang selama 15 menit. Hal yang sama juga terjadi pada gelombang di langit. Matahari dan bulan mulai meredup pada saat ini. Kekacauan rahasia surgawi juga telah mencapai puncaknya, menunjukkan tren di mana keberuntungan datang setelah kemalangan yang ekstrim. Kemudian, seberkas cahaya putih, begitu terang hingga menerangi seluruh cincin bintang kelima, muncul di langit. Seperti laut, ia menyapu semuanya. Kapal Aurora Era tiba setelah mengalami keterlambatan selama 15 menit. Kekuatan tak terbatas berkumpul pada saat ini, mengalir ke dalam tubuh penguasa abadi Aurora, membentuk jubah kekaisaran di sekelilingnya. Banyak sekali persepsi dan pengakuan yang mengukir nama Aurora ke dalam kosmos, mewujudkannya sebagai mahkota kekaisaran. Aurora Immortal Lord telah naik tahta. Mulai saat ini, dia akan memimpin era baru, menjadi penguasa cincin bintang kelima. Saat matahari dan bulan, yang tadinya redup, kini bersinar terang. Mereka memancarkan cahaya tanpa henti. Tatapan sang dewa abadi menyapu dunia, akhirnya tertuju pada anaknya. Di matanya, terpancar kehangatan, berkah, dan secercah perpisahan. Kemudian, dia mengangkat kakinya dan, dengan satu langkah, melayang ke langit. Melangkah melintasi langit, berdiri di hadapan matahari dan bulan. Saat kekuatan tahta cincin bintang bergejolak di dalam dirinya, tangannya menjadi sangat besar. Ia menutupi langit, melintasi 9 alam, dan muncul di atas matahari dan bulan. Dia melambaikannya dengan lembut, seolah-olah ia telah menembus penghalang seperti gelembung dan mengeluarkan matahari dan bulan di dalamnya. Pada saat itu, dunia diliputi kegelapan total. Matahari dan bulan lenyap dari langit, dan cahaya dewa abadi Aurora sendiri berubah menjadi kegelapan. Oleh karena itu, seluruh cincin bintang kelima tidak memiliki cahaya sama sekali. Hanya di telapak tangan sang dewa abadi matahari dan bulan masih bersinar, dan dengan sekali tekan, keduanya secara misterius dikirim ke dalam tubuh putranya. Semuanya berjalan tanpa celah. Penggabungan matahari dan bulan menjadi putranya terjadi tanpa hambatan, seolah-olah itu adalah tatanan alam. Hal ini terjadi karena, selama kekacauan awal rahasia surgawi, sang penguasa abadi secara diam-diam telah menghapus nama matahari dan bulan dari keberadaan, menyebabkan semua makhluk hidup tanpa sadar melupakan nama mereka. Dia telah menyembunyikan nama matahari dan bulan di dalam nama putranya. Miming, mencari cahaya. Dalam ketiadaan cahaya, Miming mengandung makna pencarian cahaya, matahari dan bulan melambangkan kecerahan. Maka, nama putranya pun menjadi Miming. Mulai sekarang, engkau adalah matahari dan bulan dari cincin bintang kelima. Di dalam dirimu terdapat cahaya tak terbatas, tak ternoda oleh apapun. Dan dengan perlindungan ilahi di hadapanmu, malapetaka ilahi tak akan pernah menimpamu. Anakku, ini adalah hadiah pernikahan yang ayahmu berikan kepadamu. Sekarang, pergilah dan jalani kehidupan yang selalu kamu impikan. Penguasa abadi Aurora berbicara dengan lembut. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan memandang dunia yang gelap gulita. Pada saat ini, gas hitam di dalam tubuhnya meledak dan menyebar ke segala arah. Suaranya bergema di seluruh lingkaran bintang kelima. Ada 7 warna di dunia. Aku pilih warna merah. Gabunglah ke dalam cahaya aurora saya dan ubahlah menjadi merah. Dengan ini, aku akan menempa jalan ilahiku dan mengubah ketetapan itu menjadi aspek ilahi. Suaranya bergema di telinga semua makhluk, meledak di benak banyak orang, membentuk suara yang menggelegar. Kemudian, lautan merah tak berujung tercipta olehnya, muncul di langit dan menyatu dengan cahayanya. Terbentuklah aurora merah.
Aurora itu sangat dahsyat dan menghancurkan. Seketika itu juga, aurora menutupi langit dan kepala semua makhluk hidup. Langit telah berubah. Di masa depan, aurora merah akan menjadi satu-satunya sinar matahari yang dapat dilihat oleh semua makhluk hidup di cincin bintang kelima. Yang aneh adalah perubahan drastis yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah seluruh lingkaran bintang kelima menjadi tanah para kultivator, ternyata cukup untuk memengaruhi semua makhluk hidup. Namun, semua orang di Istana Abadi, termasuk Raja Sejati keempat, justru tersenyum. Nyanyian dan tarian terus berlanjut. Berkat-berkat masih ada dan tawa tak berhenti sama sekali. Seolah-olah tidak ada seorang pun di dunia luar yang memperhatikan perubahan tersebut. Adegan ini menciptakan perasaan terputus yang kuat dari perubahan di langit. Semua ini masuk ke dalam persepsi Su King. Melihat cahaya langit merah tua yang familiar, hatinya bergetar. Apakah ini benar? Tapi mengapa sang Dewa Abadi bersikap seperti ini? Mengapa orang-orang di sekitarnya juga bersikap seperti ini? Ada juga yang lore, tujuan utamanya. Kesadaran Su King bergejolak dan ia samar-samar memiliki sebuah jawaban. Hampir seketika setelah jawaban ini muncul, suara penguasa abadi Aurora bergema lagi. Kali ini, bahkan lebih tajam dari sebelumnya. Yang mulia Dewa, apakah Anda mendengarnya? Saat suara kilat surgawi menyebar, desahan kuno bergema dari langit, bumi, kehampaan, segalanya, semua makhluk hidup, dan setiap sudut dari seluruh cincin bintang kelima. Itu menyebar. Mereka berkumpul bersama dan berubah menjadi suara kuno. Suara itu bergema dan langit berubah bentuk. Cahaya merah itu terpancar, memperlihatkan langit berbintang yang luas dan dipenuhi bintang. Langit berbintang itu juga tampak terdistorsi. Di tengah distorsi tersebut, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi gelembung-gelembung dengan ukuran yang berbeda-beda. Warnanya juga berbeda, tetapi tidak kemerahan. Jumlah gelembung-gelembung ini tak terhitung banyaknya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dan di setiap gelembung itu, ada sebuah adegan. Jika adegan-adegan di semua gelembung itu digabungkan, maka hasilnya akan menjadi keseluruhan dari cincin bintang kelima. Pada saat itu, sebuah tangan tua muncul di langit berbintang sambil mendesah. Tangan itu mengangkat dua jarinya dan dengan lembut memencet salah satu gelembung. Gelembung itu pecah. Dalam sekejap, seluruh istana abadi hancur seperti gelembung. Semua makhluk hidup berubah menjadi abu. Tidak peduli seberapa kuat tingkat kultivasi mereka, mereka tampaknya tidak mampu melawan dan lenyap ke dalam kehampaan yang luas. Entah itu Raja Sejati keempat, Tetua Agung, atau hampir semua orang, termasuk para kultivator yang dirasuki oleh orang luar, tidak ada pengecualian. Hanya Tuan Muda dan roh peri Phoenix yang tersisa di reruntuhan yang terbentuk dari abu tak berujung. Seolah-olah mereka memang hidup sejak awal. Di langit, sosok Dewa Abadi Aurora juga menghilang. Namun, sosok itu dipenuhi oleh cahaya merah tak berujung yang berkumpul di tubuhnya, menggunakan kekuatan ini untuk menembus langit. Dia muncul di langit berbintang, di atas gelembung-gelembung yang tak terhitung jumlahnya, melawan tangan tua itu. Di bawah, di reruntuhan yang hancur, Tuan Muda itu terdiam. Dia memandang sosok di langit berbintang itu dan ingin mengambil langkah itu. Awalnya dia berpikir bahwa dia bisa melakukannya. Lagi pula, ini adalah kesempatan yang telah ia rencanakan selama bertahun-tahun. Ini adalah hal terdekat yang pernah ia dapatkan dengan apa yang selama ini ia dambakan. Awalnya dia mengira bahwa dia bisa menjadi penentu. Namun, pandangannya tak bisa lepas dari spirit Phoenix yang berada di sampingnya. Mereka berdua bergandengan tangan dan pihak lain menggenggam tangannya dengan erat. Dia tahu bahwa wanita itu sedang menunggu jawaban. Sebuah jawaban yang telah ditunggu-tunggu selama bertahun-tahun. Dalam sekejap, ia seolah melihat perahu tua di Sungai Darah Dewa, sosok tua yang mengenakan jas hujan, dan di balik jas hujan itu, pakaian pernikahan kuno. Angin dan hujan menari, tahun-tahun berlalu, tahun demi tahun. Dibandingkan dengan ini, betapapun banyaknya alasan yang dia miliki, dia tidak bisa mengucapkannya dengan lantang. Langkah kakinya yang mantap tidak memiliki kekuatan untuk bergerak maju. Dia tahu bahwa dia berutang terlalu banyak padanya, terlalu banyak, terlalu banyak. Oleh karena itu, setelah berdiam diri hingga saat ini, ia menghela napas panjang dan dengan susah payah menekan obsesinya yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menyelipkan rambut di dahi Spirit Phoenix ke belakang telinganya. Dia berkata dengan suara pelan, "Ayo pulang." Spirit Phoenix telah menunggu kalimat ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan pada saat ini, akhirnya tiba. Dia menatap kosong sosok yang sangat familiar di hadapannya, sama sekali tidak mampu melupakannya. Air mata mengalir deras di wajahnya. Dia mempererat genggamannya pada tangan pria itu. Akhirnya, dia berbicara dengan suara pelan. "Aku tahu kau tak mampu melepaskan. Kau tak mengerti dan tak bisa memaafkan Yang Mulia Dewa Abadi. Aku tahu kau ingin mengklarifikasi rahasia dan karma sebenarnya yang terjadi di sini. Aku juga tahu bahwa semua yang kau lakukan adalah untuk mencoba menyelamatkan ayahmu. Tujuanmu dalam kesepakatan ini awalnya bukan padaku. Ini seperti jam pasir. Ini adalah rentang waktu 2 jam yang berada di luar waktu. Anda ingin menggunakan ini untuk menuju ke sejarah yang sebenarnya, bukan ke gambaran cermin di sini. Kamu ingin pergi ke sana dan mencoba mengubahnya. Nah, sekarang kau sudah menyerahkannya padaku, kan?" Spirit Phoenix menatap mata kekasihnya dan mengangkat tangannya yang seperti giok untuk meraih jam pasir yang mengapung di sampingnya. Dengan sekali cubitan, jam pasir itu hancur berkeping-keping. Butiran pasir waktu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengelilinginya, membentuk pintu waktu yang mengarah ke sejarah yang sebenarnya. Hati tuan muda itu tergerak. Di depan pintu, peri roh Phoenix berbicara dengan lembut. "Aku akan menemanimu. Kita akan hidup dan mati bersama." Di langit yang dipantulkan oleh pesawat bersejarah ini, bintang-bintang yang terpelintir dan gugusan bintang yang kabur berkelap-kelip bersama gelembung-gelembung yang berkilauan dalam setiap warna kecuali merah. Dan merah itu terlihat di bawah cahaya. Aurora merah menyala itu berkobar, seolah-olah terkunci dalam pertempuran dengan spektrum warna yang cerah. Dalam permainan cahaya dan bayangan ini, Dewa Abadi Aurora dan tangan kuno itu semakin mendekat. Menyaksikan hal ini, Su King tiba-tiba teringat akan Raja Iblis yang pernah dilihatnya di alam kedua. Segala sesuatu di langit agak mirip dengan alam kedua. Adapun pintu ruang waktu yang berdiri di tanah yang hancur itu juga berkedip-kedip. Namun, cahaya itu tidak berwarna-warni. Hanya ada hitam dan putih. Oleh karena itu, benda itu tampak seperti pintu tetapi juga seperti cermin. Sama seperti yang dia lihat di alam pertama. Secercah pemahaman menyebar seperti riak dalam kesadaran Su King. Pada saat yang sama, ia juga menemukan bahwa cahaya hitam dan putih yang dipancarkan oleh ruang waktu tidak memancar dalam bentuk sinar individual, melainkan melayang seperti partikel-partikel serbuk cahaya yang berkilauan. Partikel-partikel ini menyebar di sekitar Tuan Muda dan roh peri Phoenix, terus menyatu dengan Tuan Muda dan beresonansi dengan kesadarannya. Hal ini tidak mengejutkan Su King. Pasir ruang waktu tercipta melalui dirinya, gelombang ruang waktu teraduk oleh tindakannya. Dengan demikian, pintu ruang waktu, yang terbentuk terkait dengan peraturan ruang waktu miliknya sendiri, menjadi jembatan bagi Tuan Muda dan roh peri Phoenix, menjalin ingatan kuno mereka menjadi penghubung antara masa lalu dan masa kini. Oleh karena itu, perjalanan menelusuri sejarah yang sebenarnya ini membutuhkan kehadiran Su King sebagai saksi. "Teman muda, apakah tidak apa-apa? Temani kami, suami istri." Tuan Muda itu bergumam pelan. Suaranya menghilang ke dalam kehampaan, mencapai telinga roh Phoenix dan juga kesadaran Su King. Nada suaranya lembut, dan di sampingnya, tatapan Spirit Phoenix melembut saat dia membuat sebuah janji. "Sahabat muda, kau adalah dermawan kami. Apapun yang terjadi pada kita dalam perjalanan ini, kami akan memastikan keselamatan dan kedamaianmu." Su King tetap diam, merasakan kehadiran Tuan Muda, merasakan ketulusan roh Phoenix, dan akhirnya, "Baiklah, terima kasih." Tuan Muda dan roh peri Phoenix berkata dengan lembut. Setelah itu, keduanya berpegangan tangan dan saling menatap sebelum melangkah menuju pintu ruang waktu. Seolah-olah Su King telah kembali ke momen sebelum memasuki alam pertama. Selangkah menuju sejarah yang sebenarnya. Sejarah ada dalam aliran waktu, ia bukan hanya pasir dan lumpur yang ditinggalkan oleh sungai tahun-tahun yang berlalu. Ini juga merupakan catatan dan cerminan dari waktu itu sendiri. Waktu, pada gilirannya, menyediakan latar belakang dan kerangka kerja bagi berjalannya sejarah. Oleh karena itu, orang dapat menafsirkan peristiwa masa lalu melalui lensa waktu. Namun, seiring perkembangan sejarah,
terungkaplah pergerakan dan transformasi waktu itu sendiri. Bagi orang awam, ini adalah konsep abstrak, tetapi bagi mereka yang memegang kekuasaan ruang waktu, ini menjadi kesempatan yang tak tertandingi untuk memperdalam pemahaman mereka. Adapun citra cermin, itu seperti menempatkan cermin di atas sebagian sungai ini. Cermin itu secara alami memantulkan pemandangan dari bagian sungai tersebut. Adegan-adegan ini adalah versi cermin dari sejarah. Itu dibentuk berdasarkan peraturan saya di masa lalu. Di dalam cermin, sosok tuan muda dan roh peri Phoenix perlahan muncul, berdiri di atas sungai waktu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dengan nada lembut, dia berbicara kepada Su King. Jauh di lubuk hatinya, Su King merasakan penegasan atas pemahamannya, pemahaman yang lebih mendalam tentang tata ruang waktu. Kemudian, dia memproyeksikan pikirannya. Jadi, segala sesuatu di sini terbentuk secara subjektif. Karena orang membayangkan ruang waktu sebagai sebuah sungai, maka ruang waktu pun menjadi sebuah sungai. Ketika tuan muda mendengar ini, dia tersenyum. Ayahku juga mengatakan hal yang sama. Sambil berbicara, tuan muda memegang tangan peri roh Phoenix dan berjalan ke sungai di bawah. Mereka turun hingga kaki mereka menyentuh lumpur berpasir di dasar sungai. Mereka mulai berjalan maju, melawan arus. Setiap langkah yang mereka ambil menyebabkan pasir dan lumpur di bawah mereka bersinar dan bergeser. Namun, begitu jejak kaki mereka berlalu, partikel-partikel itu secara alami kembali ke tempatnya semula, tanpa sedikit pun penyimpangan dari posisi asalnya. Fenomena ini menarik perhatian Su King. Ayahku punya penjelasannya sendiri untuk ini. Kali ini, orang yang menjawab Su King bukanlah tuan muda, melainkan istrinya, peri roh Phoenix. Dia berbicara dengan lembut, karena masa lalu bagaikan halaman yang dibalik, memudar seiring berjalannya waktu, tak lagi ada dengan cara yang sama, semua jejak yang tertinggal menyimpan sebuah rahasia. Rahasia-rahasia ini menciptakan tatanan tersendiri. Su King tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Ketetapan penguasa abadi 9 pantai bersifat rahasia, yang jelas mencerminkan sejarah yang dipahami dari sudut pandangnya. Sudut pandang yang berbeda akan memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang sejarah dan waktu. Saat Su King menyusuri sungai ruang waktu, menapaki pasir sejarah, kesempatan luar biasa ini memungkinkannya memperoleh banyak wawasan. Hal ini juga sepenuhnya menyebarkan peraturan ruang waktu miliknya sendiri ke seluruh sungai ruang waktu ini. Lambat laun, ordonansi yang dia buat mulai mendapat perhatian. Riak-riak ini membesar, membentuk pusaran yang menyerap pemahaman tentang ruang waktu. Pada akhirnya, hal itu berubah menjadi gelombang yang belum pernah terjadi sebelumnya, menyebar ke segala arah, seperti arus gelap yang mengaduk pasir. Kedipan setiap butir pasir mengandung sebuah adegan ruang waktu. Pada saat itu, semuanya tercermin dalam hatinya. Bagi Su King, yang menguasai tatanan ruang waktu, tidak ada kesempatan yang lebih mendalam daripada berada di dalam waktu itu sendiri, namun sekaligus melampauinya. Tuan muda dan roh peri Phoenix secara alami merasakan perubahan di sekitar mereka. Mereka saling pandang, lalu langkah kaki mereka melambat drastis. Mereka terobsesi untuk menyelesaikannya dan berharap dapat mencapainya lebih cepat. Namun, karena ini adalah kesempatan yang tak tertandingi bagi Su King, mereka bersedia untuk memanfaatkannya. Sama seperti pihak lain yang bersedia memenuhi keinginan mereka. Oleh karena itu, dalam perjalanannya, pengalaman pribadi kembali ke sejarah cermin dan berjalan dari sejarah cermin ke masa lalu yang sebenarnya menyebabkan pemahaman Su King tentang waktu dan ruang menjadi sangat mendalam. Ketika pengisian ulang ini mencapai titik ekstrim, suara pecah yang tak dapat dijelaskan bergema dalam kesadaran Su King. Itu adalah suara gembok pada peraturan ruang waktu yang terbuka. Pasir ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya bergejolak hebat seketika kunci itu dibuka. Pasir-pasir itu berkumpul dari segala arah dan mengelilingi sekitarnya, membanjiri kesadaran Su King. Jumlahnya jauh melebihi jam pasir sebelumnya. Hal ini berlangsung hingga langkah kaki tuan muda dan roh peri Phoenix mendekati tujuan mereka di sungai ruang waktu dan melangkah ke titik asal ingatan mereka. Desahan lembut terdengar saat itu. Hal itu mengaduk pasir dan mengaduk sungai. Dengan bantuan tata ruang waktu Su King, adegan-adegan dari sejarah tuan muda sendiri mulai terwujud, terbentang seperti halaman-halaman sebuah kronik besar di hadapan mereka, menggantikan segala sesuatu yang terlihat. Sungai panjang ruang waktu itu menghilang dan bekas istana abadi tercermin di hadapan mereka.
Namun, seolah-olah selubung menutupi pandangan mereka, mengaburkan segalanya, hanya memberi mereka sekilas pandangan yang samar, seperti mencoba melihat bunga di tengah kabut atau pantulan bulan di atas air. Semuanya tampak agak kabur. Di tengah kekaburan ini, Su Qing melihat sesosok figur. Itu adalah penguasa abadi Aurora. Ia mengenakan pakaian putih dan memiliki rambut putih. Ia berdiri sendirian di depan sebuah gunung es. Ekspresinya getir, hampa, dan terlebih lagi, menyembunyikan kesedihan yang mendalam. Emosi-emosi ini berkumpul dan berubah menjadi kesepian. Di masa depan, hanya akan ada kita berdua, ayah dan anak, aku akan menemanimu saat kau tumbuh dewasa. Ada seekor bayi anjing laut di dalam gunung es. Identitas bayi itu jelas terlihat. Pemandangan itu semakin kabur, seolah-olah seseorang telah mempercepat aliran tahun, menyebabkan kenangan mengalir dengan cepat. Di tengah jalinan waktu yang mengalir ini, muncul bayangan samar seorang anak yang tumbuh bersama penguasa abadi Aurora. Ada momen-momen yang penuh kehangatan saat si anak mengoceh kata-kata pertamanya. Kebahagiaan diangkat ke udara oleh seorang ayah yang penuh kasih sayang. Tawa riang saat mendaki gunung bergandengan tangan. Dalam cahaya fajar, sebuah momen terhenti, anak laki-laki kecil itu duduk di pundak ayahnya, menunjuk ke langit dengan suara yang bergema di udara pagi yang sejuk. Ayah, aku ingin matahari dan bulan selalu ada di sana. Aku menyukainya. Sang penguasa abadi Aurora kemudian tersenyum, kelembutan terpancar di matanya, seolah-olah momen-momen berharga kebersamaan ini adalah penyejuk bagi jiwanya sendiri. Adapun istana abadi yang awalnya kosong, secara bertahap semakin banyak orang yang datang. Mereka memiliki pelayan, pengikut, dan murid. Bahkan, Su Qing pernah melihat raja sejati keempat. Mereka muncul satu demi satu dengan senyum di wajah mereka. Mereka menghormati sang dewa abadi dan menyayangi tuan muda. Mereka menemaninya dan menyaksikan pertumbuhannya. Istana abadi dipenuhi cahaya. Namun, kecantikan itu hanya sementara. Seiring berjalannya lembaran sejarah dan waktu berlalu, cahaya istana abadi meredup pada hari ini. Tiba-tiba, ia menghilang. Kegelapan menyelimuti dunia istana abadi dan setiap sudutnya. Sang penguasa abadi yang keluar dari kegelapan tidak lagi mengenakan jubah putih. Ia mengenakan pakaian hitam dan rambut hitamnya berkibar di seluruh istana abadi. Dengan tatapan dingin, ia memimpin barisan pembantaian. Dia sendiri menghancurkan para pelayannya hingga mati dan melenyapkan para pengikutnya. Dia juga dengan kejam membunuh murid-muridnya. Keempat murid itu meninggal secara tragis. Seluruh istana abadi dipenuhi darah. Darah mengalir di tanah, dan daging yang hancur menempel di bangunan-bangunan. Setelah istana abadi menjadi sunyi, hanya ada seorang pemuda yang meringkuk di lautan darah. Ia gemetar dan memiliki ekspresi ketakutan saat ia jatuh ke dalam keputusasaan yang tak berujung. Di depannya, di bawah perpaduan warna hitam, sosok ayahnya melayang dan perlahan mengangkat tangannya. Namun, tangan itu gemetar dan warna hitamnya bergejolak. Ekspresinya juga sangat berubah, seolah-olah dia sedang berjuang dan menahan diri. Pada akhirnya, saat tangannya menyentuh, dia dengan lembut mengelus kepala pemuda itu. Dan cahaya matahari terbit, disertai air mata, menyinari wajah pemuda itu. Maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku. Jubah dewa abadi berubah putih dan rambut hitamnya pun memutih. Dia memeluk pemuda yang gemetar itu dan bergumam getir. Setelah itu, dia menghapus ingatan pemuda itu dan pertumpahan darah di istana abadi. Saat pemuda itu terbangun, matahari bersinar terang. Semua orang di istana abadi hadir. Senyum mereka tidak berubah sama sekali dan tindakan mereka pun tidak abnormal. Sama seperti ketika mereka masih hidup, mereka menemani kaum muda dan terus berjalan di tengah kegembiraan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mulai hari itu dan seterusnya, Dewa Abadi Aurora memberitahu pemuda itu untuk tidak datang menemuinya ketika malam tiba. Di bawah istana Dewa Abadi, terdapat istana bawah tanah dan rantai. Setiap kali malam tiba, raungan kesakitan yang rendah dan tak terdengar oleh siapapun akan bergema di sana. Begitu saja, hari demi hari, tahun demi tahun. Ketika pemuda itu tumbuh dewasa, ia memahami ketetapannya sendiri. Itu adalah ketetapan khusus yang dikenal sebagai cermin. Namun, peraturan ini telah diubah. Pada malam ketika dia merasakan bahwa peraturan anaknya telah diubah,
Rasa sakit di istana bawah tanah melebihi masa lalu hingga warna hitam kembali mewarnai seluruh istana abadi. Setelah itu, saat fajar, semuanya kembali seperti biasa. Pada awalnya, waktu akan mengalir seperti biasa, meresap ke dalam makhluk hidup ilusi dan dunia yang hanya dihuni oleh ayah dan anak itu. Hal ini berlanjut hingga suatu hari, ketika seorang gadis muda datang dengan obsesi. Oleh karena itu, ada 3 orang yang masih hidup. Oleh karena itu, pernikahan tersebut tercermin di hadapan mereka.